Halo teman-teman, kembali lagi di Mohandes 3D Channel. Pada kali ini kita beralih ya aplikasi dari AutoCAD ke Fusion 360 karena jujur aja saya jarang pakai AutoCAD dan itu agak rumit sekarang ya. Jadi karena sudah tidak biasa pakai itu, agak kaku, jadi sudahlah tinggalin aja lah. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, yang artinya tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu. Jadi artinya kalau ada sesuatu yang membuat kita ragu atau membuat kita sulit, jadi dah tinggalin aja lah, pakai yang gampang-gampang aja. Jadi kita beralih dari AutoCAD ke Fusion 360. Basicnya sih sama ya, tapi setahu saya Fusion ini lebih bebas gitu. Seperti teman-teman lihat nih, dia lebih memang untuk orang-orang yang senang buat objek-objek 3D dan sebagainya. Sebetulnya SolidWorks ada juga, cuma nanti ya. Dan kurang lebih intinya sama aja, penggunaannya sama. Dan saya jujur aja lebih suka pakai Fusion 360 dan karena memang saya udah lama pakai ini, jadi lebih enak. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini apa ya bahasanya? Desktop, bukan desktop ya. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Oh iya, saya lupa ngasih tahu juga. Jadi kita, insya Allah kita nggak akan belajar kosakata baru dulu, tapi kita akan memurojaah apa yang sudah kita dapatkan. Yang penting itu sedikit, tapi nempel terus, ingat terus. Jadi sambil berjalan, sambil murojaah, sambil kita belajar juga. Teman-teman, kalau dari penggunaan mouse, kalau misalnya teman-teman klik middle button, itu dia untuk pen itu untuk geser. Habis itu kalau middle buttonnya kita majuin, cursornya kita majuin gini, mundurin, nah itu untuk zoom in dan zoom out. Habis itu klik kanan, ada beberapa command yang ya mungkin ini fast command ya, instant command gitu. Atau kalau kita klik kanan ya seperti pada umumnya ya, klik kanan itu untuk pilih, untuk selection. Kalau kita gabungkan antara shift dengan middle mouse button, ini dia jadi rotate. Dan menurut saya ini rotate-nya enak banget sih. Dia nggak kaku dan fleksibel lah gitu. Enak dibanding aplikasi yang lain menurut saya. Nah itu sih yang penting kalau untuk mouse itu aja sih. Shift sama middle mouse button paling penting. Habis itu ada komen-komen biasa yang teman-teman yang nanti akan teman-teman temukan kalau misalnya teman-teman baru belajar 3D drawing, seperti extrude, sketch, ini hole, bikin lubang, ini create form, ini untuk biasanya untuk sesuatu yang rumit ya, gambar yang rumit, yang agak susah kalau kita pakai sketch biasa. Jadi kita pakai ini, modelnya kayak sculpting gitu, cuma nggak kayak sculpting sih ya, agak bebas aja lah gitu. Ini lebih bebas mau gambar ini untuk surface yang agak rumit geometrinya. Ini ada automate modeling juga. Ini jujur aja saya sendiri belum pernah coba ini, tapi kalau kelihatannya ini kayak otomatis gitu ya, bikin sambungan atau sambungan ya, connection gitu antara shaft yang satu dengan shaft yang lain. Habis itu ada modify, press and pull, ini modelnya kayak extrude sama, cuma dia harus sudah ada objeknya dulu baru kita bisa press and pull. Habis itu ada fillet, nah ini standar banget lah kayak gini fillet, nggak perlu saya jelasin, pasti teman-teman udah tahu juga. Terus ada shell ini kalau namanya ini hollow, jadi kita bikin objek tapi dia dalamnya kopong gitu ya, hollow. Ini ada combine, ada split body, ada split surface juga. Nggak usah di sini, tinggal klik modify gini aja, itu udah banyak opsi. Nah sekarang kita coba dulu lah. Intinya teman-teman, kalau misalnya kayak gini-gini tuh kita harus nyoba gitu. Kalau misalnya nggak nyoba ya nggak akan bisa. Percuma gitu, banyak nonton video ini tapi nggak bisa. Senangnya pakai ini tuh hampir sama kayak AutoCAD gitu lah. Modelnya tuh kayak komennya tuh bisa diklik, bisa juga pakai keyboard. Kayak misalnya saya pengen rectangle itu tinggal R aja. Ini lebih simpel lagi, R. Habis itu first cornernya di sini. Ya misalnya ini 100, habis itu sama 80 lah. Tek.
Jadi deh kayak gini kan. Tinggal kita lihat 3D-nya, tinggal pencet shift dan middle mouse button, kurang lebih kayak gini. Sketch kita rectangle lah. Rectangle apa bahasa Arabnya kemarin ya? Rectangle itu mustatil, persegi panjang adalah mustatil. Habis itu finish sketch dan kita extrude. Extrude apa shortcutnya? Tinggal klik E dan otomatis mengextrude. Dan ini opsi extrudan ya. Kita bisa misalnya ada lebih dari satu profile, jadi kita tinggal klik aja. Ini berarti kita uncheck, kita tinggal check lagi, tinggal select lagi. Habis itu bisa di drag kalau misalnya memang nggak ada panjang atau tinggi yang spesifik, jadi tinggal drag aja, tinggal di drag. Habis itu oke. Oh, di sini berarti murabba teman-teman ya. Murabba itu kotak yang terdiri dari garis ufuki atau garis horizontal dan garis amudi. Amudi itu apa, vertikal ya. Garis biasa, apa garis biasa? Khot atau satr. Nah, habis itu misalnya kita mau buat tadi komen-komen apa sih kita, ini revolve, nanti aja lah inilah di next lesson. Kita coba shell ya. Shell, target bodinya ini apa, kedalamannya 10 ya, 10. Nah, dia nanti bakal jadi kopong kayak gini, tapi bawahnya enggak, jadi cuma bagian atas aja sama pokoknya bagian bawahnya enggak lah gitu. Juga nggak ngerti gimana nyambil, pokoknya bagian bawahnya enggak. Kalau misalnya mau nutup lagi gimana? Ya udah tinggal create sketch, atau enggak jangan nih, kita bikin box, pilih ini sebagai bagian ini sebagai plane-nya. Di situ corner dari sini ke sini, klik. Ya 10 lah, 10. Habis itu join, oke. Nah, habis itu gimana caranya kita tahu bahwa kotak ini di dalamnya memang hollow, memang tidak padat itu. Nah, itu caranya tinggal di inspect. Habis itu ke section analysis. Ya, enggak dari sinilah. Dari sini habis itu tinggal di drag aja. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi kita oke. Nah, jadi kita tahu ini hatching-nya yang menandakan bahwa ini tuh bagian potongan yang dipotong. Dan ini kita bisa yakin 100% bahwa bagian ini benar-benar ada ruangan kosongnya gitu. Artinya itu dulu teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin kita akan membuat objek tertentu dari yang mulai yang mudah ke yang agak rumit. Oke teman-teman, nantikan video saya selanjutnya. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Terima kasih.